Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini 4 Oktober 2024 kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti OGD yang ke-225 pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan membacakan kata sambutan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang sekarang berubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia MKG. Mohon izin, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, semangat pagi Sobat Diklat semua. Salam sehat selalu. Yang pertama yang kita hormati yaitu Bapak PLT Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia MKG yaitu Bapak Aditya Warman SSI MM beserta jajarannya. Yang saya hormati juga para pemateri. Dalam hal ini dari Kedeputian Bidang Infrastruktur MKG, yaitu Bapak Raksa Indra Alhaq, SSI MTI, dan Bapak Rofif Jainul Mutakin, STR MT. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu sekalian, Sobat Diklat semuanya, baik yang ada di kantor pusat, di kantor balai wilayah 1 hingga wilayah 5, serta Sobat Diklat semua di UPT seluruh Indonesia. Sebelum lebih lanjut membacakan sambutan pembuka, maka izinkan saya membacakan pantun. Paskibra mengibarkan bendera pusaka, tampak semangat Aku, berbaris rapi. Selamat datang di UGD untuk Pak Rofif dan Pak Raksaka, narasumber kita pada pagi hari ini. Cakep ya katanya ya. cakep. Ya, saya ucapkan juga selamat datang eh, para pada acara online group discuss atau UGD yang ke-225 ini, atau pada tahun 2024 adalah UGD yang ke-25 dengan tema yang sangat menarik, yaitu informasi MKG berbasis Application Programming Interface atau disingkat dengan API. Dan marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sebuah inovasi penting dari BMKG, yaitu Portal API BMKG, sebuah platform digital yang menyediakan informasi produk meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui Application Programming Interface atau API. Portal ini menawarkan katalog informasi cuaca, kualitas udara, dan gempa bumi secara real time, memungkinkan integrasi data ke berbagai aplikasi dan sistem informasi dengan cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan API BMKG, pengguna dapat mengakses data seperti perakiraan cuaca, peringatan cuaca, gempa bumi dan tsunami, hingga kualitas udara. Pengguna API ini membuka peluang pemanfaatan data MKG secara lebih luas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan aplikasi digital. Portal API BMKG menawarkan kemudahan integrasi data ke dalam berbagai aplikasi dan sistem informasi lainnya dengan cepat dan efisien. Maka dengan adanya API ini, pengguna dapat memanfaatkan data MKG dalam aplikasi digital, baik itu untuk perakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrem, informasi gempa bumi dan tsunami, maupun kualitas udara. Tentunya ini akan sangat membantu dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan keselamatan dan mitigasi bencana. Dalam OGD ini, kita akan membahas cara penggunaan API BMKG untuk mengintegrasikan data ke berbagai plafon aplikasi secara langkah-langkah teknis untuk memanfaatkan layanan ini dalam pengembangan aplikasi Anda. Kami berharap melalui diskusi ini,
kita dapat saling bertukar ilmu dan pengalaman tentang pemanfaatan application programming interface atau API ini dan beberapa contoh penerapannya. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih atas kehadiran seperti semuanya, dan saya berharap semua orang mendapat sesi yang produktif dan mencerahkan. Semoga upaya kita bersama berkontribusi pada dunia, terutama peningkatan kualitas SDM BMKG, agar menjadi SDM yang unggul dan berakhlak. Sambutan ini kami tutup dengan sebuah pantun lagi. Pak D. Joko memakai topi, tampak gagah penuh semangat. Selamat mengikuti UGD bertema api. Semangat, semoga kita mendapat manfaat. Demikian, Cakep. demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi Kepala wabarakatuh. Pusat Pengembangan SDM BMKG, Bapak Aditya Paraman. Terima kasih. Baik. Demikian, monggo dilanjut Pak Imbo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, Bapak, terima kasih Bapak Ketua. Saya sambut juga dengan pantun, pagi berjalan sebelum gelap, sore-sore mencari makan. Sambutan Pak Ketua memang mantap. Ayo kita kasih tepuk tangan. Wah, biasa ini. Bapak Imbu ini. Oke, mau dilanjut Bapak Ibu sekalian. Semoga oke ini bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu paparan dari narsum. Pak Raksaka, sudah siap? Ya, Pak. Pak Ropip. Ini yang pertama Pak Raksaka dulu ya. Ya, saya dulu, Pak. Baik, sebentar. Para narsum mohon masing-masing untuk paparan 30 menit dan sisa waktunya untuk tanya jawab yang akan kami pandu. Bapak, Ibu, Sobat Diklat, saya berharap semuanya untuk berpartisipasi aktif ya dengan mengajukan pertanyaan, bisa melalui chatbox Zoom, lalu saat masih paparan juga boleh atau open mic langsung, namun setelah kedua narsum selesai. Nah, demikian mungkin pengantar dari saya. Kami persilakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu secara singkat ya. Yang narasumber pertama yaitu Pak Raksaka Indra Alhaq ya. Beliau dari Pusat Jaringan Komunikasi. Beliau adalah Prekayasa Ahli Madya dan lulusan pendidikannya Magister Teknologi Informasi. Nah, materi yang akan dibawakan beliau yaitu pengenalan portal informasi MKG berbasis API. Nah, narasumber yang kedua yaitu Pak Rafif Zainul Mutakin. Beliau adalah dari Pusat Jarkom juga ya. Mas PMG pertama, kemudian lulusan pendidikannya itu Magister Teknik Elektro. Dan materi yang diberikan oleh Pak Rafif yaitu penggunaan teknis informasi MKG berbasis API. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Raksaka memulai terlebih dahulu. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Ibu dan rekan di BPSDM. Nah, ini mungkin nama baru, Pak ya. Sebelumnya kita pemilihan dengan Pusdiklat gitu ya. Jadi Iya. kita, ya, karena ada organisasi baru kita jadi namanya BPSDM gitu, Pak. Jadi izin rekan-rekan para peserta OGD yang ke-225 izin share screen untuk paparan pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya, Pak Ibu ya? Sudah, Pak? Ya, baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Nur maupun Pak Imbuh ya, pada pagi hari ini OGT seri ke-225 akan membahas tema mengenai instrumentasi ya, khususnya lagi ke arah pemrograman komputer gitu ya. Jadi tema yang kami berdua dengan Mas Rofif itu sampaikan adalah mengenai portal API BMKG gitu ya. Jadi apa itu sih portal API BMKG nanti akan kami jelaskan seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, mungkin kita sudah familiar ya dengan
Kalau kita sering membuat web atau programming aplikasi gitu kan pasti sangat familiar dengan API itu apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi apa itu API ya? Jadi API adalah kependekan dari Application Programming Interface gitu ya. Jadi secara singkat eh, definisinya adalah serangkaian aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak saling berkomunikasi satu dengan lain untuk bertukar data, fitur maupun fungsionalitas gitu. Kemudian eh, kalau kita lihat secara yang sudah terrealisasi ya di dunia teknologi, bahwasanya jenis API itu sangat banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah yang paling banyak saat ini digunakan adalah API web gitu ya. Jadi API yang memang digunakan untuk aplikasi-aplikasi web ataupun aplikasi mobile seperti itu. Nah, ini jenisnya adalah jenis yang salah satunya adalah API jarak jauh. Artinya ketika melakukan koneksi itu melalui internet ya. Jadi jarak jauh misalnya kita pengen mengambil API dari misalnya ya data kependudukan di Kemendagri, maka kan kita via internet gitu ya. Sebenarnya ada juga API yang jenisnya itu adalah sifatnya lokal ya. Jadi lokal itu maksudnya adalah kalau kita misalnya menggunakan desktop PC, Windows gitu ya, ataupun Linux ataupun Mac gitu kan, misalnya Windows Microsoft membuat suatu OS ya, operating system gitu, sistem operasi Windows gitu kan. Nah, saat itu kan pasti ada developer-developer aplikasi ya, aplikasi seperti misalnya Microsoft Word gitu kan, atau misalnya browser Chrome, Firefox, itu juga menggunakan API, tapi API yang dimaksud adalah jenisnya adalah API untuk lokal gitu ya. Nah, kita yang akan kita bahas saat ini adalah API web, yang mana API web itu adalah jenisnya adalah API jarak jauh gitu ya. Ini adalah salah satu API yang paling banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh para pengembang aplikasi gitu. Jadi memang sebagian besar jenis API yang digunakan adalah API web, kemudian API web merupakan jenis API jarak jauh yang memanfaatkan internet untuk memaparkan data dan melakukan fungsionalitas seperti itu. Kemudian setelah kita kalau bicara lagi tentang API web, kemudian muncul lagi nih, salah satunya adalah yang namanya adalah REST. RES gitu ya, RES API gitu kan. Mungkin kita familiar, mungkin ada banyak juga ya, nggak cuma REST gitu ya. Misalnya ada REST, ada SOAP gitu kan, ada GraphQL gitu kan. Mungkin kita yang paling familiar atau mungkin paling banyak digunakan di para pengembang yaitu REST ya. REST itu apa? Itu adalah kependekan dari representation representational state transfer atau eh, mungkin orang-orang menyebutnya RESTful gitu ya, gitu RESTful API gitu. Jadi salah satu jenis desain arsitektur dalam pembuatan API. Jadi ketika membuat API memang banyak ya untuk desain-desain arsitektur ya seperti REST ini salah satu jenis desain arsitektur yang paling banyak digunakan saat ini. Ada juga seperti misalnya GraphQL yang digunakan oleh Facebook gitu ya. Kemudian ada SOAP gitu ya, itu masing-masing punya keterbatasan dan masing-masing punya kelebihan. Namun yang kita bahas saat ini adalah yang paling banyak digunakan atau mungkin paling banyak familiar oleh para pengembang yaitu REST gitu ya. Jadi REST itu ketika bertukar data atau melakukan eh, kegiatan API itu adalah menggunakan protokol HTTP. Kemudian untuk metodenya itu ada 4 ya, itu yang sangat familiar sekali yaitu metode GET. Artinya GET adalah mengambil data. Kemudian put adalah mengedit ya, mengedit seluruh data ya, atau mengubah seluruh data yang ada di server atau tujuan. Kalau get adalah artinya klien mengambil data dari server. Kemudian post adalah buat data, artinya klien mengirim data ke server untuk dibuatkan atau menulis data di server seperti itu. Kemudian delete ya, delete adalah untuk menghapus data. Jadi menghapus data yang ada di server. Jadi ada 4 metode ya untuk REST API itu get, put, post, dan delete gitu ya. Kemudian masih lanjutannya, kalau kita lihat di gambar ini ya, saya ambil dari manhui.com ini ya, ambil dari internet. Ini mungkin sangat sangat jelas ya bahwasanya ketika kita menggunakan API pasti ada yang namanya klien dan server.
Klien adalah kita yang sebagai orang yang konsum gitu ya, server adalah yang menyediakan gitu kan. Jadi koneksinya adalah tadi ya, klien mengirimkan request ya HTTP dengan metode get, post, delete atau put gitu ya. Kemudian URL-nya apa gitu kan. Kemudian di URL itu biasanya ada ini ya, ada protokol, entah itu pakai HTTP biasa port 80 atau HTTPS port 443 gitu ya. Kemudian hostname-nya adalah yuk apa site-nya apa, situsnya apa, misalnya BMKG GoID itu namanya hostname gitu kan. Kemudian path ini adalah kalau kita lihat gambar ini adalah yang survei ini ya, survei step 1 2 3 gitu ya. Itu adalah path. Kemudian query parameter adalah misalnya ada biasanya ditambahi dengan tanda tanya gitu ya. Tanda tanya misalnya key sama dengan apa itu parameternya apa. Itu adalah salah satu URL lengkapnya seperti itu. Request ke server. Kemudian di dalamnya sebenarnya di dalam URL request ini ada juga yang namanya header ya, yang umum digunakan biasanya tiga ini ya, content type. Jadi kita requestnya content type-nya apa, misalnya kalau yang di API adalah biasanya content type-nya adalah application atau JSON gitu ya, application garis miring JSON. Kemudian ada authorization. Nah, authorization ini adalah untuk pengamanan. Jadi kalau misalnya nggak ada authorization berarti kita bisa bebas ngambil ya, bisa bisa ngambil, bisa ubah, bisa delete gitu. Tapi untuk pengamanan adalah salah satunya adalah dengan authorization. Authorization adalah misalnya memprotek server eh, server REST itu ya, REST API dengan misalnya pakai token gitu. Jadi kalau tokennya cocok baru boleh gitu, boleh diambil allow gitu ya. Atau bisa juga pakai username password itu juga bisa gitu ya. Atau bisa juga pakai header yang namanya X API key gitu juga bisa. Kemudian ada header lagi yaitu user agent. Misalnya contohnya adalah user agent ini kalau kalau di browser, kalau kita lihat misalnya dia ngakses untuk seolah-olah pakai apa gitu. Misalnya bisa pakai browser gitu kan, kelihatan kan requestnya dari mana gitu. Kemudian di dalamnya terdapat body. Body ini biasanya adalah hanya untuk misalnya untuk perintah misalnya adalah put gitu ya, uh, put dan post gitu ya. Karena artinya ada data yang dikirim dari user ke sana gitu ya, ke server. Terus saya pengen naruh atau mengubah data dengan ID ini. Kemudian saya ubah dengan apa? Nah, itu ditulis di dalam body. Atau misalnya kita membuat post di dalam server, nah itu kita juga naruh datanya di dalam body. Kemudian data yang dituliskan biasanya berformat JSON maupun XML gitu. Nah, setelah itu klien mengirim tadi ya request ya ke URL-nya sudah tepat, kemudian metodenya atau metode get post delete-nya sudah tepat, maka server akan memberikan respon ya. Responnya adalah misalnya ini ya. Jadi responnya dalam bentuk JSON atau XML, kemudian dibarengi dengan kodenya. Nah, kalau kita lihat kode ini kode yang familiar dengan kode HTTP response ya. Jadi sebenarnya ada 4 jenis ya, ada 2XX, 3XX, 4XX dan 5XX gitu. XX-nya ada angkanya ya, misalnya 2 itu berarti 200 ya, 200 artinya sukses, berarti kalau kalau di anu berarti oke gitu, berarti artinya datanya ada, kita bisa ambil, sukses 200, kita get berhasil ambil. Kemudian ada juga misalnya ada kode respon adalah 301 misalnya gitu kan. 301 artinya server akan redirect gitu, redirect gitu ya. Jadi oh alamat itu udah nggak di sini lagi gitu ya. Biarnya nggak di sini lagi, maka akan diarahkan kemana gitu. Kemudian ada lagi client error 4xx. Nah, kalau yang sering kalau kita menggunakan web itu berarti 404 ya. 404 artinya client error itu kelas kesalahan error karena pengguna atau klien salah memasukkan URL, maka server responnya dalam 404 halaman ini tidak ditemukan gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya server error. Biasanya ini misalnya ya 500 ya, kode error 500 artinya itu bukan kesalahan klien tapi kesalahan server yang mungkin salah dalam codingan gitu kan, atau mungkin ada bug gitu, biasanya kan ada kode respon 500 gitu. Kemudian selanjutnya tadi ya hasil responnya adalah JSON. Ini adalah JSON yang mana ini sudah dapat dikonsum oleh klien gitu kan. Nah, nanti mau dimanfaatkan seperti apa JSON-nya, ya itu nanti terserah klien atau programmer yang ingin
mempresentasikan data JSON tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan akses API di BMKG ya. Jadi ini mungkin sedikit cerita ya di beberapa tahun yang lalu ya. Saat ini memang BMKG kan sering mengadakan PKS ya atau perjanjian kerjasama dengan sektor private ya, misalnya di perusahaan tambang gitu kan, perusahaan BUMN gitu kan, yang mana mereka membutuhkan data maupun informasi dari BMKG ya untuk menunjang kegiatan operasional mereka misalnya gitu. Misalnya kemarin ada misalnya ya PT KAI gitu ya, KAI pengen semua stasiun-stasiunnya itu mendapatkan informasi cuaca dari BMKG gitu kan, seperti apa gitu kan. Nah, itu yang sudah dilakukan hingga saat ini sudah banyak ya sektor private yang bekerja sama melalui PKS ke BMKG untuk meminta data tersebut. Nah, salah satu permintaannya itu adalah menggunakan API gitu kan, karena mereka langsung akan mengkoneksikan dengan aplikasi di dashboard internal mereka gitu ya. Jadi misalnya PT XYZ itu ya, itu ingin mendapatkan informasi perakiraan cuaca gitu ya di titik-titik tertentu ya sudah ditentukan ya. Gitu dia akan menerima, dia inginnya adalah melalui koneksi API, artinya API adalah ketika kita BMKG mengupdate data langsung real time dan di dashboard yang ada di PT IYZ itu juga akan langsung berubah gitu. Itu biasanya menggunakan akses API ini yang lebih lebih ringkas itu ya ketika untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah sebelumnya misalnya PT IYZ ini di perjanjian kerjasama itu menginginkan informasi cuaca, klimat dan gempa. Ya. Jadi ada tiga produk sekaligus yang mana tiga produk sekaligus ini di dibawahi di tiga kedeputian yang berbeda gitu ya. Nah, maka sebelumnya adalah PT YZ ini akan mendapatkan endpoint URL ya, endpoint API atau mungkin URL-nya itu beda-beda ya. Misalnya untuk di meteo atau cuaca itu saya sebutkan misalnya ya URL API-nya adalah meteo.bmkg/API gitu kan. Kemudian di klimat ada climate.bmkg/API. Kemudian di geof ada geof.bmkg/API gitu ya. Jadi PTYZ akan mengkonsum tiga endpoint yang berbeda gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat secara mungkin pandangan dari PTYZ ini sebenarnya tidak praktis itu ya. Banyak banyak host atau endpoint yang berbeda-beda gitu. Kenapa nggak dijaga satu gitu? Nah itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah resiko keamanan yang dapat mengganggu layanan backend itu. Jadi karena koneksi langsung gitu ya, koneksi langsung ke dapur, saya istilahnya dapur ya, layanan backend adalah dapur di berbidang teknis itu bisa mengganggu gitu kan. Kalau misalnya BTIZ iseng atau mungkin ada orang yang atau mungkin ada pihak yang tidak bertanggung jawab udah bisa masuk ke PTIZ kemudian dia melakukan serangan-serangan ke dapur BMKG itu yang dapat mengganggu operasional kita gitu kan. Akhirnya malah nanti secara keseluruhan gitu kan produksi layanan kita malah jadi terganggu seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kita alami gitu ya. Jadi istilahnya adalah PT YZ itu masih ngambil langsung di dapur masing-masing, di dapur di BMKG ya. Entah itu di Meteo, Klimat maupun Geof gitu. Jadi banyak endpoint gitu kan. Cuaca endpointnya ini, Klimat endpointnya ini, kemudian Geof endpoint API-nya adalah ini gitu kan. Jadi itu mungkin banyak gitu. Nah, kemudian kita setelah mendengar itu, kita di Jarkom sebenarnya sudah pernah mengusulkan untuk membuat solusi gitu ya, solusi ya. Jadi kita gunakan hanya adalah API Gateway ya. Apa itu API Gateway ya? Jadi API Gateway adalah komponen arsitektur yang bertindak sebagai gerbang masuk tunggal untuk semua permintaan API. Kemudian API Gateway juga berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi klien tadi PTIZ dengan layanan backend kita. Ya, jadi layanan backend kita adalah kedeputian teknis di MKG seperti itu. Jadi ada gerbang tengahnya gitu ya. Itu namanya API Gateway. Nah, fungsinya apa? Jadi ada beberapa fungsi ya. Itu yang pertama adalah abstraksi, yaitu menyembunyikan kompleksitas layanan backend. Jadi pengguna PTYZ itu nggak tahu nih seberapa kompleks atau mungkin sederhana
yang ada di dalam layanan backend gitu ya. Karena dia cuma cuma terbatas atau terhalang di sampai gerbang tadi ya, API gateway-nya tadi. Kemudian ada agregasi, yaitu menggabungkan beberapa layanan backend menjadi satu respon, gitu ya. Artinya adalah mensederhanakan. Kemudian ada lagi adalah fungsinya adalah mentransformasi, yaitu mengubah format data antara klien dan layanan backend. Misalnya ya, misalnya kalau misalnya di dapur ya mempunyai format data yang seperti ini. Namun di klien eh, pengennya adalah seperti ini. Nah, itu bisa dijembatani di gateway. Jadi kita bisa mengubah, bisa memanipulasi gitu ya, selain itu ya, format datanya di gateway itu juga bisa. Kemudian security ya, ini yang paling penting ya. Ini sebenarnya kita yang concern kita adalah di security ini adalah jadi ketika mengakses itu kita bisa menambahkan keamanan seperti autentikasi dan authorization gitu ya. Tadi sebelah saya sudah bilang di API REST itu biasanya di header-nya itu ada namanya authorization gitu ya. Entah itu pakai bearer token atau XAPI token biasa yang itu secara statis atau mungkin menggunakan user dan password gitu kan authorization-nya. Kemudian fungsinya juga ada namanya caching ya. Jadi ini sebenarnya untuk menyimpan respon untuk meningkatkan kinerja server. Jadi dia bisa misalnya kita atau misalnya case-nya adalah 10 menit, artinya 10 menit itu adalah hal yang bisa bisa meningkatkan kinerja server. Jadi server tidak melulu mengirim data karena sudah ada caching-nya gitu. Jadi request-nya nanti lagi setelah 10 menit gitu seperti itu. Kemudian ini juga yang menjadi concern kita adalah rate limiting. Jadi dengan API gateway itu permintaan kita bisa batasi. Misalnya adalah PTGZ kita batasi lah biar dia tidak terlalu banyak get gitu ya, request gitu. Kita batasi misalnya 1 menit hanya bisa maksimal adalah 10 request gitu ya. Jadi dalam 1 menit itu misalnya dia sudah mencapai 10 request ke 11, maka dia akan menunggu dulu 1 menit gitu. Seperti itu. Jadi nanti ada errornya misalnya eh, limit Anda sudah request Anda sudah mencapai limit gitu ya. Nanti tunggu 1 menit kemudian baru bisa di reset menjadi nol gitu. Jadi batasannya dalam 1 menit adalah 10 request saja seperti itu. Kemudian ini juga kita bisa monitoring bahwasanya kalau melalui API Gateway, jadi kita bisa monitoring tuh ya. Jadi misalnya PT tadi EGZ itu dia request apa aja, requestnya itu berapa sih dalam harian ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia request di cuaca, gempa maupun klimat itu kelihatan nanti grafiknya seperti itu kita bisa monitoring. Itu adalah beberapa fungsi dari API Gateway. Nah, setelah memahami tadi API Gateway ya, maka kita mencoba menerapkan API Gateway BMKG ya. Jadi memang ini juga baru berlaku di tahun ini di Jarkom, di Pusat Jarkom ya. Dan saat ini sudah ada beberapa PT yang sudah menggunakan API Gateway ini ya. Jadi ketika tadi sebelumnya adalah langsung ini ya, arsitekturnya adalah tidak langsung ya dari merah ini ke biru, maka kita akan menambahkan gerbang ya di warna biru muda ini ya. Jadi eh, flow flow alur API-nya adalah PTYZ dia akan memilih produk ya. Jadi bisa login di portal API. Kemudian di situ misalnya udah ada perjanjian sama ya. Misalnya dia oke BMKG menyediakan 3 produk gitu ya. 3 produk, maka kita lihat bahwasanya dari sebelumnya URL beda-beda, maka di sini sudah menjadikan satu gitu ya. Jadi URL-nya satu, tinggal di belakangnya aja seperti itu. Dan meteo, climate, payoff gitu kan. EYZ ini mungkin bisa kita umpamakan adalah ini untuk subscribe PT EYZ. Kalau misalnya ada PT yang lain, kita bisa ubah seperti itu. Kemudian PT ini mengakses ke sini. Nah, dari sini request tadi diteruskan ke dapur atau ke line backend melalui gateway. Jadi solusinya adalah agar layanan backend tidak langsung diakses langsung oleh oleh backend gitu, oleh PT EYZ gitu. Seperti itu. Ini adalah solusi yang eh, kita sudah terapkan seperti itu. Nah, selanjutnya apakah API Gateway ini hanya untuk PT sektor private gitu ya? Nah, ini mungkin tujuan kita mengundang di OGD agar ini teman-teman di daerah yang terutama di UPT yang punya website itu ya,
ini juga bisa menggunakan API gateway kita ya, atau portal API kita nanti. Yang ini silakan jelaskan. Seperti itu. Jadi setelah membuat API gateway, kita juga mengenalkan adalah yang namanya portal API ya, portal API BMKG. Nah, ini bisa dibuka di portal api.bmkg.id ya. Nanti halamannya cuma putih ini ya, simpel sekali. Nah, ini sudah terintegrasi dengan SSO BMKG. Namun ini ya, kalau misalnya pegawai tersebut atau mungkin perwakilan dari UPT tersebut belum didaftarkan, nanti juga tidak bisa masuk ke dalam dashboardnya yang nanti perlu didaftarkan dulu. Itu kemudian tadi terintegrasi dengan SSO, kemudian digunakan juga oleh sektor private. Jadi memang tadi ada beberapa PT atau sektor private yang menggunakan portal ini juga untuk loginnya mendapatkan tokennya gitu. Kemudian di dalamnya ada katalog informasi MKG ya. Kalau misalnya untuk UPT nanti ada sekitar ada 10 produk katalog. Tapi kalau misalnya untuk yang PT tertentu itu yang mungkin beda katalognya yang disesuaikan dengan perjanjian kerjasamanya gitu seperti itu. Kemudian di dalamnya nanti ada seperti kredensial gitu kan, username apa apa ya untuk kredensialnya apa. Yang paling penting adalah di dalamnya adalah token ya. Token atau API key-nya ya. API key yang mana tiap user adalah unik gitu. Nah, token atau API key ini yang digunakan agar bisa mengakses API gateway atau produk-produk katalog tersebut. Nah, di dalam katalog ya, nanti untuk perkenalkan kita ke teman-teman di UPT, ada beberapa katalog ya, ada satu perakiraan cuaca, yang mana ini produk baru ya, dari hasil dari SUS, yang mana perakiraan cuaca ini sudah sampai level desa atau kelurahan, dan range datanya adalah sampai 10 hari. Dalam satu hari, itu ada yang 1 jaman gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga nih produk baru juga namanya Present Weather. Yang sebelumnya memang kita hanya tampilkan di web maupun aplikasi. Nah, ini kita coba buka juga ke teman-teman PT agar bisa memakai Present Weather ini. Present Weather ini adalah bukan perakiraan cuaca ya, Present Weather ini adalah cuaca, kondisi cuaca saat ini gitu kan, seperti itu. Kalau tidak salah ini ambil ambil datanya dari radar maupun satelit yang mungkin nanti bisa di cross check ke teman-teman meteo. Kemudian ada juga no casting. Nah, mungkin ada misalnya kita bisa lihat ya kalau di web itu yang warna oranye atau mungkin di aplikasi juga warna oranye itu no casting ya, peringatan dini cuaca. Peringatan dini hujan sedang hingga lebat gitu ya. Ya, bentuknya adalah no casting. Ini sudah range-nya adalah provinsi. Di dalam provinsi nanti ada isinya ya, isi warnanya adalah kabupaten, kecamatannya apa gitu. Kemudian ada cuaca bandara juga, di dalamnya ada cuaca observation ya kalau salah. Kemudian perakiraan sampai 12 jam, ada kode TAF, meter maupun spesinya juga. Kemudian kualitas udara, ini juga kita ada kualitas udara di kota-kota tertentu ya. Mungkin belum ada semua kota di Indonesia ada PM2,5-nya ini, yang mana datanya adalah jam-jaman. Kemudian ada gempa bumi terkini, gempa bumi M5, dirasakan berpotensi tsunami, gempa bumi real time. Nah ini yang eh, baru juga ya. Kemudian ada cuaca maritim nanti menyusul. Kemarin dapat informasi dari pusat maritim, katanya ada penambahan gitu ya, penambahan area-area perairan maupun pelabuhan gitu. Dan datanya juga diperpanjang hingga 7 hari atau 10 hari gitu, saya lupa. Sebelumnya kan hanya cuma 2 hari atau 3 hari seperti itu. Ini adalah katalognya. Nanti mungkin akan dijelaskan Mas Rafif di sesi selanjutnya ya, untuk di dalamnya seperti apa. Kemudian di dalam produk API ya, kalau misalnya kita eh, klik salah satu produk, maka di dalamnya ada endpoint URL, detailnya ya. Ada perintah cara cara requestnya gimana sih ya. Nah, ini menggunakan curl ya, CURL gitu ya. Kalau misalnya kita pakai Windows mungkin install dulu ya, atau mungkin kalau di Linux itu udah otomatis juga. Jadi pakai by command ya, atau pakai Postman juga bisa gitu ya. Jadi yang penting adalah endpoint URL-nya apa tepat, kemudian nah ini yang paling penting adalah ada XAPI key-nya ya. Tadi key-nya dimasukin di sini ya. Tadi ya, key-nya ini unik ya di sini nah apa gitu ya. Itu yang dimasukkan ke request-nya. Kemudian di dalamnya ada nanti bawahnya ini ada contoh responnya seperti apa, kemudian ada penjelasan parameter-parameternya itu apa seperti itu. Kemudian bagaimana ya, misalnya UPT yang sudah mempunyai hosting atau website di UPT masing-masing ya, UPT website UPT itu ya. Untuk request ini agar bisa mengakses ini, nah itu bisa Pak membuka layanan Sipatik Jarcom, dibuka di Sipatik BMKG.id, kemudian pilih layanan pertukaran data elektronik, kemudian pilih permintaan akses API gitu ya.
Nanti di situ bisa mengisi ya, mengisi dulu, baru nanti setelah kirimkan akan kita balas ya permohonan itu dengan kredensial masuk ke dalam portal desapi.bmkg.id seperti itu. Nah, ini kita juga bisa, kalau misalnya saya sering mendapatkan informasi juga ya, teman-teman di daerah atau PT sering mendapatkan permohonan dari misalnya BPBD daerah gitu ya, BPBD Pemda, BPBD kabupaten maupun kota gitu ya, atau BPBD provinsi untuk mendapatkan API juga. Nah, tapi ini kita sarankan untuk mengaksesnya melalui SPLP Kemkominfo ya, Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi di SPLP bisa kita buka ya, SPLP sistem apa ya lupa saya. SPLP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah itu ya. Jadi memang semua semua instansi sudah ada di sini ya. Jadi tinggal subscribe gitu ya layanan apa yang dibuka gitu. Kalau misalnya BMKG pengen mengakses database apa kode wilayah administrasi di Kemendagri bisa melalui di sini juga. Atau sebaliknya kita menyediakan data ya. Saat ini baru 4 ya, ada cuaca forecasting, gempa bumi, perakiraan cuaca maupun perakiraan cuaca pelabuhan, yang mana ini diprotek sebenarnya yang tidak langsung diakses oleh publik, hanya yang punya akun di SPLPMI yang bisa langganan gitu ya, baru nanti bisa get informasinya gitu. Jadi metode aksesnya adalah dengan langganan. Nanti kita perlu disetujui dulu ya. Jadi ketika dia instansi tersebut melakukan langganan, nah kita approve dulu, baru approve, baru dia bisa mendapatkan responnya seperti apa yang kita sarankan ya. Jadi kalau misalnya untuk UPT kita sendiri di BMKG, internal BMKG, maka kita langsung membuka si batik permohonan, nanti langsung mengakses ke portal desape.bmkg.id tadi. Seperti itu. Ya, mungkin ini saja Pak yang bisa kami sampaikan. Eh, ini langsung pertanyaan atau Mas Rofif dulu? Ya, langsung ke sumber kedua, Bapak. Nanti Oh pertanyaan ya, setelah selesai aja. baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya selanjutnya sumber kedua, Pak Ropip, untuk memaparkan selama 30 menit kami sediakan waktunya, Pak Ropip. Sudah siap, Pak Ropip? Ya, Pak, izin Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Silakan. Ya, ya. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan materi UGD pada pagi hari ini. Dan saya akan membawakan materi terkait dengan penggunaan teknis informasi MKG berbasis API. Di sini mungkin isinya nanti mengulas terkait dengan produk-produk API yang tersedia, yang saat ini sudah tersedia di portal API, beserta bagaimana pengaksesannya dan penggunaannya nanti. Ya, mungkin tadi ini udah sempat dijelaskan oleh Mas Saka ya, terkait dengan definisi API, di mana di sini contohnya misalkan di web, suatu web atau aplikasi mobile di sini, ketika kita ingin menampilkan, misalkan di sini kontennya berupa perakiraan cuaca, dan di sini ada peringatan dini juga, eh, baik web maupun aplikasi mobile tersebut eh, melakukan request atau mengkonsum sebuah API dari sebuah server, di mana data-datanya tadi itu sebenarnya ada di sebuah server. Jadi API ini tadi merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan aplikasi atau sistem untuk dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Kemudian di sini portal API-nya nantinya tampilannya mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajukan permintaan dan mendapatkan akses ke portal, nanti bisa login melalui SSO dan nantinya akan disuguhkan informasi terkait dengan akun tersebut. Dan nanti yang paling penting di sini tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Mas Aka, yaitu adanya token atau API key yang bisa digunakan untuk mengakses produk API yang tersedia. Di portal tersebut juga nantinya ada list katalog yang tersedia untuk eh, pengguna. Di sini ada gempa bumi real time, perakiraan cuaca, level kelurahan, kualitas udara, gempa bumi terkini, no casting, gempa bumi dirasakan, cuaca bandara, gempa bumi magnitude yang lebih dari 5,
kemudian gempa bumi berpotensi tsunami, recent weather, dan wilayah administrasi. Nah, di sini terkait dengan pengaksesannya nanti seperti berikut, di mana setiap akses ke API itu memerlukan sebuah API key yang perlu disertakan pada header di setiap request. Headernya tadi key-nya itu X API key seperti berikut, dan nanti diikuti dengan value API key masing-masing pengguna. Ini beberapa contoh melakukan request ke API BMKG. Ini misalkan contohnya menggunakan curl, si URL, terus juga ini contohnya misalkan kalau menggunakan PHP dan curl. Kemudian di sini juga ada juga contoh yang menggunakan Node.js dan Axios. Yang penting yaitu di sini URL yaitu yang akan diakses atau endpoint URL sesuai produk yang diinginkan. Kemudian juga jangan lupa menambahkan header XAPI key dan isi tokennya untuk melakukan request. Nah, selanjutnya di sini akan mengulas pengaksesan untuk masing-masing produk API-nya. Yang pertama API gempa bumi. Di sini contoh mungkin produk akhirnya nanti yang bisa ditampilkan itu sama seperti ini. Gempa bumi terkini ini contohnya. Misalkan nanti ada kebutuhan di web Bapak Ibu untuk menampilkan informasi ini, bisa menggunakan produk ini. Di sini nantinya akan tampil endpoint URL atau alamat yang perlu diakses. Kemudian contoh pengaksesannya, kalau di sini contohnya menggunakan curl untuk request-nya. Dan ada beberapa parameter yang mungkin nantinya dapat digunakan di sini contohnya yaitu untuk mendapatkan image shake map itu bisa dengan mengakses URL static.bmkg.go.id/nilai atau shake map dari API respon yang diterima. Di sini nantinya ini contohnya di sini kan berupa nama file ya. Nanti kalau ingin menampilkan shake map-nya jadi perlu menambahkan URL ini. Ini contoh responnya untuk produk gempa bumi terkini. Di sini nantinya bisa saja isinya itu gempa bumi yang dirasakan, gempa bumi magnitudo lebih dari 5 maupun gempa bumi yang berpotensi tsunami. Ini yang untuk produk gempa bumi terkini. Lalu di sini ada produk gempa bumi yang dirasakan. Ini yaitu nanti isinya itu list 30 daftar gempa bumi dirasakan. Lalu ada gempa bumi, list gempa bumi M lebih dari 5, yaitu isinya 30 daftar gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5, dan gempa bumi berpotensi tsunami. Atau di sini nanti isinya tuh 30 daftar gempa berpotensi tsunami. Untuk pengaksesan URL-nya nanti akan tampil di masing-masing halaman produknya. Dan di sini cukup simpel untuk pengaksesannya, tidak perlu ada query parameter, cuman mengakses URL sesuai yang tertera di endpoint URL ini. Kemudian di sini ada API untuk wilayah administrasi. Nah, API untuk wilayah administrasi ini nantinya akan digunakan untuk mengakses produk perakiraan cuaca yang level kelurahan itu dan juga produk recent weather yang untuk level kelurahan. Di sini untuk pengaksesan API wilayah administrasi itu ada beberapa query parameter. Yang pertama itu ada ADM1, yaitu nanti yang isinya itu kita bisa isikan untuk kode provinsi. Kemudian ADM2 itu kode untuk kabupaten atau kota. ADM3 itu untuk kode kecamatan. Dan ADM4 untuk kode desa dan kelurahan. Nah, untuk list kode provinsinya yang dapat digunakan untuk melakukan request ini tertera juga nanti di halaman portal. Nanti jadi untuk sebagai referensi ketika melakukan request. Nah, ini ada beberapa contoh untuk mendapatkan informasi wilayah administrasi. Misalkan kita ingin mendapatkan list kabupaten kota di satu provinsi, untuk URL yang kita akses yaitu sebagai berikut, yaitu api.bmkg.go.id/perakiraan
strip cuaca slash ADM, terus ditambahkan dengan query parameter ADM1 sama dengan kemudian ID provinsinya. Seperti yang di informasi sebelumnya ini, yang nantinya akan tertera juga di halaman portal API. Nah, nantinya result atau responnya dari API tersebut akan berisi tentang list kabupaten kota. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan list kecamatan di satu kabupaten atau kota, kita tinggal mendapatkan lagi query parameter ADM2. Di sini untuk kode kabupaten kota. Dan seterusnya, misalkan kita ingin mendapatkan list desa atau kelurahan satu kecamatan, kita tambahkan lagi query parameter ADM3 ini untuk kode kecamatan. Nah, contohnya nantinya resultnya akan, misalkan kita ingin mendapatkan list kelurahan ya, kita ingin mengetahui kode kelurahan suatu daerah, nantinya hasilnya akan seperti ini, dan nantinya kode ADM4 tadi yang akan digunakan untuk melakukan atau untuk mengakses produk perakiraan cuaca dan present weather. Nah, ini contohnya misalkan ketika kita ingin melakukan request, ini contohnya bisa dicoba di Postman. Ini URL-nya untuk wilayah administrasi. Kemudian query parameternya ini ADM1, berarti di sini untuk kode provinsi. Ini ingin mendapatkan list kabupaten kota di satu provinsi. Ini contoh provinsinya yaitu di Jawa Tengah. Nanti resultnya ini akan muncul list kabupaten kota. Dan di setiap request tadi jangan lupa perlu menyertakan header yaitu X API key beserta nilai API key yang nantinya akan tertera di akun masing-masing di portal API. Nah, kemudian ini tadi, setelah kita mendapatkan tadi referensi untuk kode wilayah, kita bisa menggunakannya untuk melakukan request ke produk present weather dan perakiraan cuaca. Yang pertama yaitu untuk produk present weather. Untuk mengaksesnya, kita tinggal mengakses URL berikut api.bmkg.go.id/present weather, kemudian tambah query parameter ADM4 sama dengan isinya kode kelurahan atau desa. Nah, contoh nantinya tampilannya kita misalkan kita ingin menampilkan di web, ini dapat dibuat seperti ini. Ini contohnya nantinya yang ada di web BMKG. Ini contoh pengaksesannya via Postman. Ini sama, setiap request perlu melampirkan header API key tadi. Terus di sini query parameter yang digunakan yaitu kode wilayah desa atau kelurahan. Di sini jadi kita ingin mengetahui data present weather di kelurahan, ini contohnya di Desa Candirejo. Nah, nanti kita tinggal memasukkan URL ini ditambah query parameter ADM4 sama dengan kemudian ID kode wilayah desa atau kelurahannya. Ini nantinya akan muncul informasi tadi produk present weather. Kalau produk present weather ini datanya cuma satu aja untuk setiap lokasi. Kemudian untuk perakiraan cuaca, di sini sama untuk pengaksesannya sama dengan present weather, bedanya hanya ininya aja di path-nya yaitu di /perakiraan cuaca. Untuk query parameternya itu sama menggunakan ADM4 sama dengan kemudian diikuti dengan kode desa atau kelurahan. Di sini menampilkan informasi perakiraan cuaca 10 harian level kelurahan atau desa. Di sini nanti akan dengan rentang waktu itu 1 jam, 3 jam, dan 6 jam. Untuk contoh pengaksesan sama persis dengan present weather, tinggal menambahkan query parameter ADM4 dan nantinya akan tampil informasi data untuk perakiraan cuaca di lokasi tersebut. Nah, produk selanjutnya yaitu nowcasting. Nah, nowcasting ini merupakan produk peringatan dini hujan sedang hingga lebat di tiap provinsi. Jadi di sini kita dapat
melihat data tadi adanya peringatan dini atau enggak untuk level provinsi ya. Di sini untuk pengaksesannya tinggal mengakses di pad nowcasting, kemudian slash ID wilayah. ID wilayah ini yaitu kode untuk masing-masing provinsi. Untuk kodenya nantinya akan di atau tertera di halaman portal API dan bisa dilihat nanti. Untuk hasil akhirnya ini contohnya misalkan kita bisa lihat di aplikasi mobile. Di sini contoh produk peringatan dini cuaca yang isinya itu di sini nantinya akan tertera peringatan dini cuaca untuk provinsi mana beserta penjelasan daerah-daerah mana saja hingga level kecamatan yang terdampak. Untuk contoh pengaksesannya di sini tadi untuk mengakses kita tinggal mengakses di URL api.bmkg.go.id/nowcasting/kode wilayahnya. Kode wilayahnya ini yaitu kode untuk masing-masing provinsi. Di sini nanti kode tadi tertera di portal API. Ini contohnya kodenya CSU atau di sini untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi ketika memang ada datanya atau ada data no castingnya tadi akan tampil respon sebagai berikut. Namun kalau tidak ada atau misalkan contohnya nanti responnya itu 404, maka di wilayah tersebut atau di provinsi tersebut tidak ada peringatan dini no casting. Kemudian produk selanjutnya yaitu API cuaca bandara. Ini menampilkan informasi cuaca saat ini, perakiraan cuaca, kemudian juga ada TAF dan METAR serta SPAICY di tiap bandara. Untuk pengaksesannya itu dapat diakses di URL api.bmkg.go.id /cuaca strip bandara dengan melampirkan query parameter IKO sama dengan, nah ini diikuti dengan IKO ID masing-masing bandara. Contoh tampilannya ini seperti sebelah kanan ini. Nantinya misalkan datanya udah diolah terus mau ditampilkan, ini contoh hasilnya itu yang ada di BMKG seperti ini. Tadi untuk pengaksesannya itu tinggal menambahkan query parameter menggunakan IKO ID. Ini contohnya untuk mendapatkan data cuaca di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang selanjutnya itu pengaksesan API kualitas udara. Yang kualitas udara ini saat ini yang ada yaitu informasi terkait dengan konsentrasi PM2,5 di tiap jam di kota-kota tertentu. Ini contoh mungkin tampilan yang bisa dibuat nantinya. Untuk pengaksesannya itu di URL api.bmkg.id/pm25/nama file. Nah, nama file ini referensinya yaitu nanti ada di portal API untuk tiap-tiap lokasi. Di sini misalkan contohnya Kemayoran, nama filenya apa, Pesawaran, nama filenya apa. Ini contohnya kita mengakses di Postman, tinggal diakses di URL api.bmkg.id/pm25/nama filenya tadi. Nantinya akan tampil data konsentrasi PM2,5 tadi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan produk-produk API yang ada beserta pengaksesan dan penggunaannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Imbu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ropip, terima kasih Pak Raksaka. Alhamdulillah kita sekarang udah 177 sobat diklat yang ada di sini ya, bersama kita juga narasumber termasuk panitia ya. Yang dari Sumatera di sana ada siapa? Ada dari Gunung Sitoli, Aceh, Teluk Bayur, Palembang, Batam, Jambi, Bengkulu, ada yang dari Lampung ini Pak, kemudian di Kalimantan ini Lombawan ini Pak Darso mungkin ada di sana ya.
Balikpapan, Kota Baru, Brau, Pontianak, Ketapang. Yang di Sulawesi juga ada dari Luwu, ada Pomala, Kendari, Toraja, Palu. Sulawesi Utara di sana di utara sekali. Gorontalo, Doho, dan Bau-Bau. Kemudian di Papua juga luar biasa ini dari Biak ada, Setani ada, Manokwari ada, Pak-Pak juga ada, Pak. Kemudian di Kepulauan di Maluku Tenggara ada Mali, ada NTB, Rote, Bima juga, kabar Bima. Kemudian tidak lupa juga dari Tanjung Priok, ini banyak sekali dari Tanjung Priok, Pak Ardiansah dan jajaran. Kemudian Sagiop Bandung, kemudian dari Pasuruan, dari Jambi, Slaklim Jateng, Tuban, Semarang, Cilacap. Memang banyak sekali Bapak sudah mewakili di sini. Sobat di kelas semua sangat antusias. Nah, di sini juga di chatbox sudah ada pertanyaan, namun saya masih beri kesempatan mungkin ada yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu, yang open mic langsung boleh. Saya beri kesempatan pertama. Ada? Ada? Tidak ada? Saya Baik, Pak, kalau mungkin Pak. oh iya. Baik, Pak Bambang, Ya, kok beda muda banget di sini? astagfirullahaladzim. Oke, ini nih filter, Betul Pak filter. Ibu masih muda Pak Bambang Beni. Filter, Pak Nur. Saya Ada jadi satu. tambah 10 tahun lebih muda nih kelihatannya jadinya. Apa kabar? Baik, kami persilakan Pak Bambang untuk langsung bertanya kepada siapa mungkin Pak Warasaka atau Pak Robi. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah makasih banyak nih undangannya Pak Imbu. Eh, saya ngelihat di grup kita satu angkatan. Jadi menarik terkait API. Alhamdulillah juga ada 170 lebih. Karena memang banyak di BMKG yang sebenarnya harus digali terkait API ini. Ini kalau pertanyaan pertama saya itu eh, terkait ini loh. Katanya ada kerjasama tadi Pak ya. Itu berbayar atau enggak gitu? Kalau berbayar itu kira-kira di PNBP tarifnya ada enggak gitu? Yang kerjasama tadi yang dengan PT KAI atau seperti itu. Mungkin kalau informasi prakiraan ya kita nggak bisa charge ya. Tapi kalau misalnya suatu saat misalnya kita nih mau bikin stasiun bisa nggak ya? Saya mau bikin misalnya di climate deh, misalnya di klimat misalnya pengen ini tuh pengen bikin API, misalnya dia mau nih mau nyajiin data rutin gitu, atau dia bisa juga atau sebagai kebalikannya misalnya dia dari pos-pos hujan cuma ditaruhnya web service doang, jadi dia bisa ngambilin data otomatis begitu seperti APM 2,5 dan apa AWS gitu. Tapi ini kita kita bikin API-nya itu kita sama misalnya ada stakeholder yang bekerja sama kita jual gitu. Nah, kalau dijual itu masuk, bisa nggak sih masuk PNBP gitu, terus charge-nya di mana gitu. Terus ini mungkin ini ya tanggapan terhadap ini kemarin waktu ada pejabat lah kemarin kita sharing kita terkait ini loh API luar negeri nih Pak ya. Kita kan kalau misalnya kita berkunjung ke BNPB atau ke BBD gitu kan mereka menyajikan eh, paling banyak disaji itu dari windy gitu. Kayak angin, bergerak gitu. Terus beberapa informasi meteorologi yang itu API-nya yang kami tahu dari API yang disajikan tadi itu nggak ada yang dari BMKG, berarti dari luar negeri. Ah, yang kami tahu mungkin tolong dikoreksi itu kan terkait walaupun mereka itu loh di pojokan itu di pojokan ditaruh tuh logo logo BMKG seolah-olah itu memang sumbernya dari BMKG padahal memang API itu yang kami tahu API itu berbayar dan itu sumbernya dari luar negeri. Kira-kira menurut tanggapan Bapak ke depan bisa nggak sih BMKG eh, ngecek ini gitu loh. Ini seharusnya Undang-Undang 31 kita dong yang nyajiin eh, seharusnya nyaji informasi MKG, kenapa instansi lain memakai ini, walaupun secara nggak direct ya, data mentahnya kan tetap dari kita. Bisa nggak ya kira-kira gitu. Tanyaan gitu loh Pak Saka sama Pak Rofit. Terus mungkin ini minta tolong Pak Saka, Pak Rofit itu dibikinin ini ya kayak apa ya, template-template gitu loh di share di GitHub gitu. Jadi kita kita kan banyak nih developer-developer muda nih anak-anak muda nih yang jago bikin web. Jadi waktu di GitHub itu atau sampel-sampel jadi kita bisa manggilnya gitu. Jadi minimal jadi template-nya bisa langsung dipakai di website. Mungkin ada biar lebih memudahkan gitu loh Pak terkait pemanfaatan API-nya. Mungkin itu aja Pak Imbu, Pak Saka, Pak Rofi. Makasih banyak Ibu Ibunya. Semoga amal jariah dan bermanfaat bagi semua masa.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Dari Jumat ini pasti nih. Baik. 177 yang ngaminin terkabul, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Beni Setiaji. Luar biasa profesor kita nih, calon Buset. profesor. Amin dah. Amin. Baik, Bapak, Amin. kira-kira siapa ini Pak Raksaka atau Pak Ropip Ya, dulu? ya, izin menjawab Pak dari pertanyaan Pak Beni. Ya, silakan Pak. Mungkin yang terakhir dulu Pak ya untuk dokumentasi di GitHub atau mungkin contoh codingannya itu memang sedang kita kerjakan juga Pak. Jadi nanti memang sebentar lagi lah mungkin beberapa pekan ke depan nanti kita juga akan memberikan dokumentasi ya cara penggunaan API-nya. Mungkin sekaligus kita bikin kayak mungkin bisa jadikan mockup gitu ya, mockup contoh lah ya, misalnya penyajian dari 10 Kalau ada kasus tadi semacam itu. jurnis atau izin memotong Pak, Oh ya, atau ada semacam jurnis atau SOP gitu, jadi kan jadi bisa jadi draft lah untuk semacam misalnya itu ISO atau mungkin ZI ya, atau apa, sangat perlu Pak. ya Pak. Mungkin kalau untuk juknis kayaknya belum sampai ke situ. Mungkin yang sederhana dulu ya untuk kita sebagai programmer. Siap. Mungkin jujur ya, jujur saya sebagai sering programmer itu memang nggak familiar dengan juknis atau mungkin ngetiknya di Word gitu kan, ngetiknya di VS Code gitu kan. Mungkin kita bicara yang teknis dulu ya, mungkin kita mungkin bisa kasih dokumentasi di GitHub gitu kan, mungkin consume API-nya dari 10 katalog tadi gimana, kemudian cara penyajiannya seperti apa, tampilnya seperti apa, akan menjadi gambaran teman-teman di UPT nanti kita kita kerjakan juga Pak gitu Mas, untuk Siap. katalog tadi. Kemudian yang pertanyaan tadi yang panjang tadi mengenai kerjasama itu ya, saat ini memang ini Pak ya, sebenarnya pertanyaan itu lebih pasnya ditujukan ke bagian kerjasama di Biro Hukum gitu Pak ya. Gitu, bagian kerjasama di Biro Hukum. Karena kami di Sarkom sebenarnya gini Pak ya, kita melihat tadi ya ada permasalahan yang mana ada PKS atau perjanjian kerjasama itu ngakses API-nya itu langsung ke dapur gitu loh. Nah kita usulkan atau mungkin bolehlah daripada kayak gitu, gitu kan, langsung akses ke dapur-dapur. Nah pakai API gateway gitu kan di tengah-tengah ada gerbangnya gitu. Jadi nanti PT-PT tadi bisa ngaksesnya cukup di gerbang tadi seperti itu. Kemudian yang saat ini yang PKS pasti ada charge-nya Pak. Kursi KA itu pasti ada charge-nya. Cuman eh, mereka kan biasanya mintanya custom Pak ya. Maksudnya salah satunya mungkin ada cuaca yang custom. Saya permintaan yang custom nggak familiar lah seperti web atau di aplikasi gitu ya. Nah itu sebenarnya ada charge-nya gitu kan. Cuman masuk PNBP mana saya nggak tahu ya gitu kan. Cuman dia permintaannya API gitu kan. Mungkin ada API yang mana tuh udah disediakan juga sama teman-teman di kerutan teknis di Meteo Klimat atau di Kiosk gitu kan. Cuman kami di Sarkos sebenarnya adalah untuk sebagai ini aja gerbang, kita menjembatani sebagai gerbangnya saja gitu kan. Perkara detailnya seperti apa PKS-nya, kemudian tadi nanti kalau bisa nah itu harus melalui kerjasama Pak sebenarnya Pak. Jadi mungkin di UPT mungkin harus saya nggak tahu ya mungkin kalau di UPT itu seperti apa kalau misalnya ada permintaan yang custom kayak gitu yang bisa masuk PNBP saya nggak tahu ya harus melalui kerjasama atau tidak gitu kan saya kurang tahu gitu kan karena saya bagian teknis gitu kan cuman kami ada tadi kita intinya gini Pak melihat permasalahan tadi ya intinya adalah yang saat ini terjadi adalah ya perusahaan-perusahaan tadi yang sektor private yang sudah bekerja sama melalui BMKG itu mengaksesnya langsung ke dapur. Intinya itu. Itu Oh, yang kita siap. tidak rekomendasikan sebenarnya gitu kan. Makanya kita Oh, ada jembatan yang API Gateway seperti itu. siap. Seperti itu Pak. Ya, intinya itu. Kalau kerjasama nanti bisa tanyakan ke mana eh, bagian kerjasama di Biro Hukum seperti itu ya Pak. Gitu Pak. Ya, Ya mungkin ada yang terlewat Pak tadi pertanyaannya atau supaya Atau Pak Ropip ingin menambahkan mungkin? Pak Ropip? Iya, cukup Pak. Dari Cukup. saya mungkin sudah terwakili dari Mas Aka. Ya. Baik, Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Eh, menarik Pak, mungkin ya memang harus ada ini, mungkin ada semacam apa ya, kayak sosialisasi dan memang tambahan di ini kita memang di apa namanya, benar kata Pak Saka tadi, memang di bagian biro hukum memang kita harus updating terkait terkait ini juga. PNBP juga harus dijauhkan Pak Ibu. PNBP itu bisa lebih banyak lagi kita kalau kita Ya. memanfaatkan API ini. Dan benar dari jalur security Pak Saka ya, kita harus memang harus ada pembatas tuh. Kalau jangan sampai ngakses ke langsung langsung ke dapur-dapur atau dari ke apa dapur lain gitu, dapur luar gitu. Jadi mungkin itu aja Pak Imo, makasih banyak Pak Saka. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang Beni Setiaji dari Palembang sana. Ini tadi Pak Darso sudah open mic nih kayaknya. Pak Darso? Oh, ada
dari Pak Ruli. Raise Silakan Pak hand. Ruli, Pak. Saya ada tanya. Silakan. Hah? Baik, baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Imbu, terima kasih Ya. Bapak-Bapak Ibu semuanya. Sangat senang mendengar adanya kegiatan UGD ini, apalagi yang update ya, Ya. informasi apa tadi MKG berbasis API, di mana memang sekali lagi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi BMKG sangat tinggi. Mungkin ya tadi keterbatasan kemampuan IT kita dalam artian infrastruktur, mulai dari web dan lain sebagainya, memang akan menjadi apa ya tantangan buat kita semuanya. Saya terima kasih ada kegiatan ini. Pertama, tadi juga masukan dari Pak Bambang Beni berkaitan dengan memang adanya banyak inovasi atau keinginan ya dari stasiun untuk membantu ya dalam artian eh, apa ya memang butuh adanya media atau komunikasi atau wadah yang akhirnya kita bisa menampung hal-hal baru. Saya terima kasih juga pada narasumber Pak Raksaka dan Pak Rofif. Ya sebetulnya saya juga terima kasih sebelumnya saya dengan Pak Rofif dan Pak Saka ini sudah eh, apa ya mengimplementasikan API di Jawa Timur eh, dengan pemerintah daerah dan Kominfo. Namun memang sekali lagi memang betul banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi khususnya terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Rofif ya, tata kelola manajemen atau prosedural. Nah, mungkin dalam kegiatan ini saya mohon masukan juga ya dari apa namanya Pusdiklat mungkin bisa mendatangkan fasilitator dari sisi Biro Hukum Ya. sehingga tahu bagaimana ketika ada kebutuhan. Tadi saya lihat ada fasilitas untuk pemerintah daerah menyampaikan apa namanya permohonan. Namun bagaimana dengan di kita juga terkait dengan PNBP dan lain sebagainya. Itu mungkin yang menjadi PR kita. Namun secara umum ya mungkin bagi kami terima kasih ya atas adanya kegiatan ini dan kami berharap tadi di sisi tata kelolanya artinya permohonan dan sebagainya bisa difasilitasi dari pihak Pusdiklat ya. Mohon maaf nih saya bahasanya masih istilahnya Pusdiklat ya karena belum PSDM familiar sekarang. dengan yang baru ini gitu ya. Iya, iya. Begitu. Saya kira itu mungkin saya mohon kami sebagai pimpinan juga berharap agar apa ya namanya eh, apa ya tumbuh kembang inovasi ini diwadahi dengan baik begitu. Terima kasih. Baik, baik, Terima terima kasih. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih dari Pasuruan sana, Pak Ruli. Baik. Ada tanggapan mungkin dari narasumber? Iya Silakan. Pak, sedikit tambahan Pak ya. Jadi memang gini Pak ya, memang tren saat ini, tapi kalau kita lihat di aturan di mana di PNBP kita tuh sebenarnya layanan yang pakai API itu belum masuk ya, belum masuk tarif lah segitu kan, ya Betul betul. belum masuk tarif. Nah, ini harapannya memang ini Pak ya, kalau misalnya kita pengen jualan data gitu ya, agar mungkin PNBP-nya masuknya lebih banyak gitu kan, kita memang harus ini Pak ya, BMKG harus berani untuk melegalkan gitu Pak ya, layanan API ini. Iya betul. Termasuk charge-nya itu nanti bisa by request misalnya kan ya. Kalau misalnya satu request berapa Iya. itu bisa dihargai gitu kan gitu seperti itu Pak. Atau misalnya perjanjian kerjasama, oh saya kuatnya PT ini bayarnya sekian ya udah berarti kita limit di situ itu kan harga. Dia bayar berapa ya kita bisa limitnya sekian. Nah itu ya yang mana kita bisa wadai di API Gateway tadi Pak. Cuman masalahnya tadi Pak peraturan gedenya atau mungkin kebijakan dari BMKG-nya belum ada yang membahas tentang PNBP dari portal API ini. Nah, kalau misalnya ini sudah dibahas, nanti pasti detailnya juga harusnya komplit ya Pak, termasuk permintaan-permintaan yang dari pemerintah seperti apa. Maksudnya pemerintah daerah yang instansi bukan Iya. BUMN atau swasta itu nanti perlakuannya seperti apa itu harusnya ada juga seperti itu. Cuman kami dari sisi teknis secara sebenarnya tidak menguasai itu Pak. Cuman kami memberikan solusi tadi Pak terkait keamanan API itu seperti apa seperti itu Pak. Agar enak konsumnya di klien, kita di server di dapur juga tidak khawatir gitu kan terkait keamanan atau mungkin hitnya terlalu banyak seperti itu Pak. Ya Baik, begitu. Demikian. Terima kasih Mas Raksaka. baik, baik. Terima kasih Pak Ruli, Pak Rasaka tadi juga sudah ada tambahan dari Pak Ropip mungkin? Ada? Ya Pak, mungkin ini Pak, menambahkan aja sedikit mungkin kalau terkait dengan tadi mungkin ada peluang untuk tadi ya apa namanya PNBP kan sebenarnya nanti
di API ini kita bisa juga batasi tadi sesuai requestnya. Ya, mungkin nanti semacam tarifnya itu menyesuaikan dengan tadi mungkin kita bisa buat semacam kelas-kelas gitulah untuk jumlah request yang bisa dilakukan oleh misalkan tadi sektor privat yang ingin berlangganan. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Ropip dan Pak Raksaka. Selanjutnya ini ada yang raise hand, tapi tadi saya lewati dulu Pak Darso. Mana Pak Darso? Dari Longbawan sana Pak, kasihan jauh ini. Pak Darso Ya Pak masih Ibu, menyimak. Ya, mau ya Pak tanya Ibu. apa Pak tadi Pak? Tadi ada di chat box sih Longbawan. Apakah itu pertanyaan Bapak atau beda lagi Pak? Itu anggota saya Pak. Ya, tapi saya ingin menyampaikan begini Pak. Ah, Setiap kali saya ditanya di aplikasi, bukan di aplikasi ya Pak, di HP itu kan muncul informasi cuaca. Nah, itu informasi cuaca dari mana? Nah, saya itu menjawabnya itu bukan dari BMKG. Nah, maka itu bagaimana supaya informasi cuaca kita itu tampil di HP-HP orang-orang itu, maksudku gitu, Pak. Sebab saya sering ditanya, nah ini sering salah Pak informasinya itu, maksudnya temperaturnya atau present weather-nya di HP itu gitu. Mungkin itu saja Pak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. baik, terima kasih Pak Darso. Bagaimana Pak Raksaka atau Pak Ropip? Ya Pak, Hmm, menanggapi Pak Darso ya tadi, ya. itu memang kenyataan kita seperti itu Pak ya. Jadi memang di HP-HP saat ini ya, baik di iPhone, Android itu kan memang tidak memakai aplikasi info BMKG Pak ya untuk cuaca tersebut itu kan. Karena memang mayoritas pakai misalnya weather.com ya Hmm, atau AccuWeather gitu kan ya. Yang mana itu bukan kita. Yang jadi masalah adalah ketika ada perbedaan data itu Pak ya. Dari tadi ya, misalnya weather.com dengan aplikasi kita. Nah itu jawabnya gimana gitu kan. Kalau misalnya gempa sih udah clear Pak ya, karena memang tidak ada penyedia lain selain BMKG ya kalau di kita gitu kan. Nah yang repot adalah cuaca seperti ini. Nah ini saya nggak tahu ya, mungkin harusnya ini udah level tingkat tinggi Pak. Gimana caranya info BMKG itu bisa masuk ke dalam, misalnya adalah HP pre-install, aplikasi pre-install. Jadi Bapak beli Android, buka box, nyalain, nah di situ udah ada info BMKG. Nah itu pre-install ya. Jadi harus ada level tinggi yang bisa, misalnya bisa kerjasama ya ke semua vendor HP wajib install ini gitu, misalnya gitu seperti itu Pak. Kemarin kita baru beberapa bulan yang lalu Pak, didatangi Huawei Pak, didatangi Huawei meminta agar aplikasi kan Huawei saat ini kan di blacklist Google Pak ya. Jadi memang dia tidak memakai Android, jadi memakainya OS-nya Huawei yang asli. Termasuk aplikasinya itu juga di blacklist gitu Pak. Jadi kalau misalnya aplikasi info apa aplikasi tertentu yang ada Google SDK-nya, Google Software Development Kit-nya itu pasti nggak bisa jalan di Huawei. Nah, kemarin Huawei meminta BMKG agar bisa support di OS mereka Huawei. Dan mereka menawarkan termasuk pre-install juga, Pak. Jadi buka box HP Huawei itu udah ada info BMKG-nya. Cuman itu kemarin harus perlu perjanjian kerjasama gitu, Pak ya, di level tinggi gitu kan. Cuman kemarin secara teknis sudah pernah ngobrol seperti itu. Cuman ya semoga itu bisa kejadian, Pak. Tapi masih HP Huawei itu, Pak. Kalau HP yang lain yang mungkin Samsung itu kayak ya perlu kerjasama lagi lah, tingkat tinggi gitu kan. Kalau kita, kalau saya cek-cek kayak nggak bisa lah ke situ. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Darso. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Bapak-bapak narasumber gitu aja Pak Ibu. Terima Oke, kasih terima banyak. kasih Pak Darso. Kemudian ini Pak Kadarsa sudah raise hand. Silakan Pak Kadarsa. Terima kasih Pak Imbo. Siap. Perkenalan saja ya, pertanyaan saya langsung saja. Mas Saka, itu kan apa sih sebenarnya fungsi caching dan rate limiting dalam API Gateway ya, ketika kita lagi simulasi model iklim atau lagi ketika eh, lagi melakukan pengolahan eh, model iklim, misalnya kita punya data di website satu. Yang kedua, kira-kira gimana nih peningkatan security-nya? Terima kasih. Baik, Pak. Jadi bahasan kita, Pak, ya, mengenai API Gateway yang kita bahas seperti ini adalah sebenarnya hasil yang
hasil jadi lah Pak ya, hasil jadi dari dapur gitu. Jadi kalau Bapak bilang tadi untuk pemrosesan pemodelan itu adalah proses di dapurnya Pak ya, masih proses dapurnya. Sebenarnya tidak kita akomodir Pak di produk gateway ini. Jadi produk gateway ini adalah menjembatani antara pengguna, klien, dan dapur yang sudah menghasilkan informasi Pak. Gitu. Jadi misalnya tadi kan sebutkan mesti perakiraan cuaca udah informasi, kemudian PM10-nya udah informasi gitu Pak. Jadi kita tidak tadi saya kurang tahu Pak ya kalau misalnya yang dimaksud dengan pemodelan itu mempengaruhi gateway kayaknya enggak Pak gitu, enggak tidak mempengaruhi Pak karena tidak masuk di situ Pak. Jadi kita tidak masuk ke dalam pengolahan di dapurnya tadi termasuk modelan seperti itu Pak. Jadi kalau fungsinya tadi untuk caching, untuk limiting itu adalah dari klien Pak. Klien itu kalau misalnya kita buka loss gitu kan dia bisa ngakses terus-terusan tuh nah kan ya kan dia misalnya bisa brute force gitu kan apalagi bot gitu kan nah, kalau misalnya kita bisa kasih rate limiting misalnya contohnya ya perakiraan cuaca itu ke publik misalnya kita batasin requestnya per user adalah 1 menit cuma 10 request jadi dia ketika dalam 1 menit sudah request ke 11 maka dia akan error Pak requestnya gitu Pak jadi harus nunggu dulu 1 menit berikutnya seperti itu kalau casing adalah data yang ya data yang apa data data itu kayak di caching berarti nggak request lagi ke server Pak jadi kayak ada case-nya gitu Pak ya jadi kalau misalnya kita case-nya adalah kita set 3 menit ya kan kalau misalnya selama 3 menit itu dia tidak mengambil ke server production-nya gitu Pak atau di dapurnya seperti itu Pak jadi bisa ngirit transaksi gitu Pak jadi cukup di gateway-nya aja yang diambil seperti itu. Kemudian kalau security yang kita terapkan, yang di API Gateway yang kita ini sebenarnya saat ini hanya di authorization, ya pakai API tadi. Kemudian ada rate limiting juga. Kemudian ada rate limit yang by IP. Tapi saat ini kita belum limit by IP, Pak. Jadi memang kalau misalnya gini, Pak ya, klien A gitu ya, hanya bisa diizinkan pakai IP 111 misalnya gitu kan. Jadi kalau klien A ini memakai IP yang bukan 11, maka dia tidak akan bisa mendapatkan respon tadi, Pak. Error gitu, seperti itu. Itu juga kita bisa limit juga, Pak, IP-nya, seperti itu. Itu yang mungkin 3 itu yang kita terapkan saat ini di API Gateway kita, Pak. Seperti itu. Ya, Ya, bagaimana Pak Kadarsa? Saka terima kasih. Pak Imbu terima kasih. Tuhan. Baik, terima kasih Pak Kadarsa atas partisipasinya. Kemudian di sini di chat sudah ada beberapa pertanyaan Pak Saka dengan Pak Ropip. Silakan ini yang dari Banyuwangi dulu deh. Pak Bagus Dwi ini. Silakan Pak Saka atau Pak Ropip yang menjawab ini terkait website. Iya Sudah Pak, terjawab, Pak? izin Pak. Oke, Sebenarnya silakan. sudah terjawab sih Pak. Itu nanti akan dicek dulu sama tim Pak untuk terkait kendala di website. Terus kalau permohonan API juga kemarin sudah masuk di Sibatik, nanti tiketnya akan diproses kita Pak. Eh, untuk yang tadi ya Pak ya, Summit Banyuwangi. Mungkin Banyuwangi, seperti itu. Pak Dwi ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari siapa ini ya? Bentar. Dari Longbawan tadi, apakah sudah mewakili atau apa ini 525 ya? Ini masalah server, bukan di klien gitu. Maksudnya gimana nih Pak? Apakah sudah di benchmark atau seperti apa? Berapa RPS, AVG-nya, adakah load balancing, adakah dokumentasinya, adakah skema untuk publik, non pegawai atau perusahaan, dan ditulis juga di note juga jangan lupa ditambahkan feedback loop dan semoga bisa dilanjutkan ke GraphQL. Silakan Pak. Ya, Pak, menanggapi dari yang Longbawan ini sebenarnya pertanyaan expert gitu. Kita juga nggak expert. Untuk nomor 1, kita belum melakukan benchmark gitu ya. Yang jelas ini Pak, kita patokannya adalah yang saat ini production adalah sama dengan ketika apps itu diakses itu Pak. Jadi memang nggak pernah down ya. Untuk apps info BMKG sama gitu kan untuk kita host di production ya. Kemudian apakah ada load balancing? Ya ada. Saat ini API Gateway dan tadi itu ada di 2 server atau di 2 DC ya, data yang berbeda. Kemudian dokumentasinya tadi dokumentasi baru penggunaannya aja ya, penggunaan API tadi yang ada di portal API. Kemudian apakah ada skema untuk publik dan publik? Ya benar. Publik saat ini bisa dibuka di data. Cuman yang tadi Pak, ya untuk portal ini memang kita khususkan untuk internal kita, UPT dan
perusahaan. Kalau publik tidak ngakses ke situ. Kemudian feedback loop, saya kurang paham feedback loopnya apa kan, kayaknya belum ada. Kemudian dilanjutkan ke GraphQL. GraphQL ini sebenarnya sesuai dengan penggunaan aja ya. Kalau dari lihat datanya sih simple, cukup crash aja nggak perlu sampai GraphQL gitu. Seperti itu Pak Longbawan. Tanggapan mungkin dari Longbawan. Tadi Pak Darso sudah bicara, ini mungkin dari timnya Pak Darso ya. Apa itu? Benar. Mantap, terima kasih, semangat. Mas programmer, kayaknya di chat aja dijawabnya ya. Sudah mantap sepertinya Pak. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Al Ayubi. Bapak narasumber, silakan, apakah ada standar waktu minimum untuk refresh data? Nah, apakah waktu minimum itu ditentukan oleh API Gateway? Nah, silakan Pak. Ya, untuk refresh data tadi memang kita serahkan ke dapur Pak ya, ke bagian layanan gitu. Jadi API tidak ada standar minimum untuk refreshnya itu Pak. Cuman kita ada casingnya aja Pak. Casingnya sekitar 1 menit sih Pak. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya data itu, misalnya ya, kalau 1 menit berarti kan kalau misalnya data itu berubah di detik ke 10, maka ketika kita ngakses belum berubah itu, nunggu dulu ke detik 60 baru berubah. Gitu. Jadi ada delay sekitar 40 detik berarti Pak. Karena case kita adalah 1 menit Pak, seperti itu. Jadi waktu minimumnya tergantung dari masing-masing dapur atau bagian layanan seperti itu Pak Alayubi. Pak Ayubi mungkin mau menanggapi. Pak Ayubi, cukup? Baik, sepertinya cukup ya. Lanjut ini dari Samsudin Nur, izin bertanya, web di Samsudin Nur itu menggunakan XML Meteo Factory. Nah, untuk perakiraan cuaca Kalsel. Nah, sekarang karena Meteo Factory tidak digunakan lagi, MSL-nya, XML-nya tidak update. Dan apakah bisa diganti dengan API? Silakan, Pak. Iya, Dari izin Pak, itu ya. sudah dibalas di Oh, reply Pak, sudah. di chat juga. Ya bisa Oke. Pak, tinggal mengajukan aja lah melalui si batik dari Pak. Itu ada linknya juga tertera Pak. Iya. Baik, dari mana? Oh, Pak, dari Samsudin Nur. Tambahan Pak, tambahan ya Pak ya. Ya, Jadi silakan, silakan, Pak. ya sekedar informasi Pak ya, untuk yang Meteo Factory STR 1 itu Hmm. sebenarnya sudah tidak produksi sejak 21 Juli. Jadi memang XML yang perakiraan cuaca kabupaten kota yang 3 harian itu sudah tidak update lagi sejak tanggal 21 Juli. Nah, kemarin kebetulan kita dari Jarkom meredirect sebenarnya, redirect XML itu agar mengakses atau menggunakan API yang terbaru Pak gitu kan. Seperti itu Pak. Kemarin ada beberapa UPT yang komplain Pak, ini kok websitenya error, ternyata data XML-nya tidak ditemukan seperti itu karena memang kita redirect untuk menggunakan API yang terbaru yang kebetulan juga kita baru bisa sosialisasi hari ini gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi nanti memang untuk teman-teman di PT yang masih menggunakan XML yang lama agar mengubah dengan yang baru, yang mana nanti request atau mungkin aksesnya bisa tadi ya Pak disampaikan oleh Mas Rofif, request ke si Batik seperti yang di chat, linknya sudah ada seperti itu Pak. Iya. Ya terima kasih. Iya, Bapak Ibu, untuk yang kasusnya sama, silakan lihat di chat, ada linknya ya. Terima kasih Pak Raksaka dan Pak Rofif. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Pak Sanusi ya. Nah, ini beliau berkata pada apresiat untuk Mas Saka dan Mas Rofif atas inisiasi integrasi layanan interoperabilitas ya. Nah, sarannya agar tetap saran ini ya, agar tetap memperhatikan mempedomi Perpres 95 SPBE Perkominfo 1 2023 terkait interoperabilitas sehingga secara teknis ke depannya selalu comply dengan regulasi. Dan mungkin layanan interoperabilitas ini bisa didorong untuk dibuatkan peraturan internal atau perka yang menjadi standar tentang layanan ini. Baik, bagaimana tanggapannya Pak Raksaka atau Pak Rapip? Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Sanusi dari Inspektorat ya. Ya. Beneran Inspektorat ya, Sanusi, Mas Sanusi.
eh, atas sarannya itu sangat memang benar ya Pak ya. Kita secara teknis mungkin kita sudah membuat gitu ya. Sudah mengimplementasikan. Nah, yang selanjutnya itu kan seharusnya adalah membuat peraturan atau kebijakan yang ditandatangani kepala itu kan, atau mungkin perka gitu kan, yang mana itu menjadi dasar hukum sebenarnya kita apa yang sudah kita lakukan gitu Pak ya. Termasuk juga yang tadi agar saran nomor satu tadi ya bisa comply juga kan dengan peraturan SPPE gitu Pak ya. Nanti kita perlu lihat juga Pak seperti itu. Eh, Nanti kita ya mungkin ini masih ke depan Pak ya untuk menyesuaikan dari saran itu Pak, bukan sekarang gitu Pak, karena memang panjang Pak untuk seperti ini Pak ya. Maksudnya range-nya masih panjang untuk sampai ke bisa di draft di dalam kebijakan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada ini, ada feedback dari Pak Ayubi. Terima kasih katanya Pak Samsudin dari Samsudin Nur juga eh, sudah feedback katanya ada puas. Kemudian ini Pak ada dari Pasuruan ini apakah sudah terjawab ini? Bagaimana cara mendapatkan api? Pak Saka mungkin Pak Ropip dari Pasuruan ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan api ini udah Ya dijawab Pak, belum? cara mendapatkan apinya adalah dengan tadi Pak, dengan mengisi form si batik tadi Pak ya, yang ada di link seperti di chat tadi. Oke, Itu nanti akan masuk ke sistem kami tiketingnya, baru nanti kita akan balas Pak kredensial untuk masuk mendapatkan PK-nya Pak, agar bisa mengakses banyak katalog tadi Pak, seperti itu. baik. Terima kasih katanya dari Pasuruan. Baik, untuk peserta lain mungkin kita beralih ke mic ya. Di open mic mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin dari Torea sana atau dari Papua mungkin. Dari Sentani, ada dari silakan kalau mau langsung bertanya. Atau Pak Sanusi mau menanggapi? Pak Sanusi mau menanggapi? Oh, kalau di Papua mungkin sudah sholat Jumat ya. Mungkin udah. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oh, Mas, ada ini chatbox masuk. Sebentar, saya cek dulu. Terkait revoking API key, apakah ada? Nah, dari Sinangga. Ya, saya jawab ya Pak. Ya, Ya, untuk APK-nya ini adalah sifatnya adalah statis Mas. ya. Ya, statis, jadi tidak ada revoking gitu kan. Hmm, Seperti itu. Kalau misalnya nanti yang revoke sebenarnya kita ya admin gitu kan. Jadi ini memang API key-nya atau tokennya ini statis, berarti maksudnya selalu itu yang dipakai gitu kan. Kita bukan nggak pakai JWT juga kan, token yang bisa berubah-ubah tiap ya, berapa itu enggak juga. Yang ini nanti statis gitu kan. Nah nanti kalau misalnya Bapak lupa tokennya atau API key-nya itu nanti tadi disediakan di portal API untuk login melihat lagi API key-nya seperti apa seperti itu Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak Raksaka. Ini ada permintaan Pak dari Pak Ruli terkait materinya bisa di-share Pak. Mungkin materi Pak Ropip dengan Pak tadi yang di-share materi Pak siapa ya? Pak Ropip ya. Iya. Eh, sudah dua-duanya itu, Pak. Ya, di dua-duanya Pak Ruli silakan dipanjat ke atas, chatnya sudah di-share Pak di chatbox. Materinya itu udah lengkap, kedua narasumber sudah digabung di situ. Begitu Pak Ruli. Oke, oke sudah ditanggapi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi di chat atau langsung? Silakan. Ini ada dari Torea, ada dari siapa ya? Banyak sekali nih. Silakan. Masih ada waktu kita. Oke, dari Staklim Jateng mungkin ingin bertanya lagi terkait memperdalam lagi terkait ini. Tadi sudah dibagikan linknya terkait permintaan mendapatkan API. Baik, masih 193 orang bertahan luar biasa ya. Banyak yang tertarik rupanya dengan tema kita pada hari ini. Baik, sepertinya tidak ada lagi ya.
Kalau tidak ada lagi, kami persilakan untuk para narasumber untuk memberikan statementnya untuk menutup ini, menutup AGD kali ini. Silakan. Baik Pak, sebagai penutup Pak ya, mungkin Ya, tadi saya lupa lupa, mungkin bisa share screen bentar ya, Pak. ya, silakan Pak. Ya, menambahkan tadi ya, jadi untuk request nanti bisa masuk ke sini Pak ya, ke layar si Batik BMKG WID, Hmm. homepage ini adalah ini ya, kita pilih buat permohonan baru, kemudian ini Pak ya, pilih yang layanan pertukaran data elektronik, nah kita pilih yang ini, yang bagian nomor 2 ini, permintaan akses application program interface gitu Pak ya. Nah, ini nanti kita ngisi ini, termasuk pilih ininya juga, katalognya apa gitu Pak ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah masuk ya, masuk seperti ini tampilannya. Ada banyak ya, misalnya ada jasa bandara, seperti itu kan sudah komplit. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan gitu kan ya, atau mungkin butuh apa itu bisa ini Pak, kita ada hubungi kami nih Pak. Hubungi kami ini akan otomatis masuk ke WA centang biru kita, Pak. Jadi nanti bisa chat di situ. Kalau teman-teman ada kesulitan, nanti eh, dari tim Carkom yang akan membalas hal tersebut, Pak. Gitu, Pak. Jadi kita sudah siapkan juga untuk narahubungnya seperti itu, Pak. Ya mungkin itu, Pak, yang statement terakhir kami, Pak. Ya mungkin semoga ini, Pak, ya teman-teman di daerah yang punya website ya terutama di UPT bisa memanfaatkan API ini juga. Jadi bisa memperkaya halaman informasi di website masing-masing UPT seperti itu, Pak. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Saka untuk apa namanya penjelasan daripada permintaan API tadi ya, Bapak Ibu bisa nanti eh, di apa dicoba tentunya ya. Baik, untuk Pak Ropik mungkin ada tambahan? Ya Pak, cukup Pak. Mungkin ini aja. Semoga tadi yang kita share bisa bermanfaat. Terus ya ini aja Pak. Tadi bisa ini isi aja form permintaannya nanti untuk teman-teman yang memang membutuhkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak terutama para narasumber. Eh, Bagi Bapak Ibu yang ingin sertifikat, di chatbox sudah saya bagikan link absen dan evaluasi. Ya, silakan mengisi absen tersebut. Kemudian nanti kita akan terbitkan sertifikat di Pusdiklat BMKG tentunya ya, sesuai dengan nomor OGD pada hari ini. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, semuanya saya mewakili panitia penyelenggara ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, terutama narasumber pada hari ini, dan kepada seluruh pihak yang telah turut membantu menyukseskan acara ini. Berikutnya kami memohon maaf jika pada acara ini ada hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Diklat, sebelum OGD kami tutup, tadi dibuka dengan pantun. Ini ada pantun penutup ya. Buah nanas, buah seri, buah terujak enak sekali. Cukup sekian acara OGD kali ini, lain waktu bertemu kembali. Saya tutup, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai Terima jumpa kasih lagi. Mas Raksaska, Terima Mas kasih Mas Rofi, Saka, terima kasih Ibu Pak Rofi, semuanya. Pak Ruli, Pak Kami Bambang Beni, izin. Pak Darso, Pak Ardiansa, semuanya yang dari seluruh Indonesia, dari Indonesia Timur sana. Terima kasih. Saya akhiri, mohon izin untuk mengakhiri Zoom. Terima kasih Pak Imbo. Terima kasih semuanya. Oh, terima kasih Pak Eko. Ketemu lagi. Bu, nggak foto bersama, Bu. Udah gaya-gaya, Bu. Udah saya foto Weh, tadi. Udah saya foto wah, tadi. Udah saya foto Ini screenshot tadi. bersama saya tadi dong. nggak ada kamera loh Pak Imbo. Oh iya siap, Foto saya lagi dong. screenshot. Saya screenshot. Siap. Oh, Mumpung ada Mas dekat Eko. sama senior itu. Ah, udah gaya-gaya, udah pakai bedak ini. Udahlah, matiin dah. Baik Pak Bambang, nanti ketemu lagi Pak mungkin Eko. bisa api Siap, lebih intens nanti ya dari timnya Pak siap. Saka dan Pak Ropip nanti kita coba coba kita minggu depan berikutnya 3 minggu berturut-turut kita apa tentang kearsipan ya materi tentang kearsipan. Baik, terima kasih saya akhiri Siap, semuanya. siap. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.